Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami menghampirimu untuk dari kehidupan kami yang di seluruh kehidupan kami datang kepadamu, membawa pujian dan pengakuan kami kepadamu, Elohim Yahweh yang Kudus. Kami berkati ibadah kami pada hari ini, Bapa. Kami berkati siang hati kami dalam berjalan setiap kami pribadi lepas ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah lebih dalam. Haleluya.
Tuhan, siapa-siapa nama hamba-Mu yang belajar taat, yang mendengar dari suara bukan suara manusia. Ini kami Bapa, dan kami buka hati kami dan kami siap menerima kebenaran firman. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, jemaah melawat kami saat ini. Ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pemain musik saya minta bertahan dulu sebentar. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan satu pujian yang belum pernah saya bawakan tempat ini selama saya menjadi muridnya, dan saya belajar lagu-lagu dari Pendeta Erastus Sabdono. Pujian ini benar-benar akhir-akhir ini sehingga membuat saya berani untuk menyanyikannya, Bapak Ibu. Dan sebelumnya tidak berani. Pujian ini mengatakan matikan aku. Boleh ya Bapak Ibu, saya angkat satu pujian ya Bapak Ibu. Kita sama-sama merenungkan dan baik yang baik pujian ini. Mengerikan ya Bapak Ibu ketika kita berbicara masalah kematian. Ya. Pujian ini beberapa tahun yang lalu pernah saya dengar, dan seperti yang awal saya saksikan bahwa saya tidak berani ya membawa lagu ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena saya belum mati. Masih banyak kedagingan. Berjalannya waktu, semakin mengenal kebenaran dan semakin mau taat akan kebenaran,
Tuhan buka mata rohani saya, Bapak Ibu Saudara, sehingga saya mengerti arah dan tujuan kehidupan saya secara pribadi dan pengiringan kepada Tuhan ya. Menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara, berarti memberi hidup kepada objek yang kita percayai ya. Ketika kita mengatakan aku percaya Tuhan Yesus, berarti kita bukan hanya percaya statusnya sebagai juru selamat dan Tuhan, melainkan menyerahkan diri kita kepadanya, dan implikasinya adalah Bapak Ibu dalam hidup kita, hidup seperti Dia hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam Alkitab ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru ya. Kita saat ini adalah umat-umat pilihan dan umat-umat perjanjian baru, yang dimana kiblatnya adalah kita hidup mengikuti teladan Yesus ya. Sebelum jauh, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus ayat 3 pasal yang 9 sampai yang ke-13. Ya, boleh ditayangkan 2 Petrus 3 ayat 9 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan Bapak Ibu sembari ditayangkan di layar. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dan berterima kasih ya, di tempat ini saya dibina oleh Ibu Gembala Pendeta Esther Singapahan, sehingga sampai saat ini saya bisa berdiri dan menyaksikan bagaimana Tuhan itu hadir dan Tuhan itu menyertai setiap kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Benar apa yang dikatakan Petrus, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kita, kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tidak satu pun Dia menginginkan kita binasa, Bapak Ibu, amin. Dan kita pun tidak ingin binasa, kan? Ya. Pengenalan akan kebenaran firman Tuhan ini semakin membawa kita takut akan Tuhan. Benar-benar takut, gentar, karena kita percaya suatu saat nanti pasti akan ada orang yang menyesal bahwa hidupnya tidak benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa kehidupan kita itu begitu singkat. Hanya 70
tahun ya umur manusia itu menurut Alkitab. Ketika saya menyanyikan lagu Matikanlah Aku Tuhan, itu saya dulu teringat bahwa saya adalah basicnya adalah seorang perawat yang bekerja di satu instansi pemerintah, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Dori Silvanus. Saya bekerja 12 tahun di ICU, Bapak Ibu Saudara, di sedikit kesaksian ya, bahwa ketika saya ditugaskan di ICU, saya banyak menghadapi dan melihat dan menyaksikan bagaimana kematian itu ada di depan mata. Hampir setiap shift dinas saya bekerja itu ada yang meninggal ya Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya belum memahami arti kematian. Mungkin saya menghadapi kematian, saya melihat melihat pasien mati, ya udah mati aja gitu ya. Nah, semakin ke sini saya berpikir begini Bapak Ibu. Semakin saya takut dengan kematian itu. Tuhan, kalau Tuhan jemput saya, karena saya tidak tahu ya saat ini umur saya akan bertambah dan kekristenan, kerohanian saya apakah semakin dewasa. Semakin saya mengenal pribadi Tuhan itu, karakter Tuhan itu. Ini menjadi perenungan bagi kita semua ya Bapak Ibu. Bahwa kita hidup di bumi ini sementara, kita musafir. Pernahkah kita berpikir begini, akhir hidup saya ini kemana nantinya? Apakah saya mau tetap di bumi dengan penawaran keindahan dunianya, kemegahan dunianya? Ataukah saya berpikir ada kekekalan yang menanti di sana? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itu mengasihi kita, tidak menginginkan kita binasa. Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Persoalan hidup, kegagalan, dan banyak hal permasalahan problem manusia. Iblis itu licik Bapak Ibu. Dia inginkan kita binasa. Berbagai macam cara dia menarik kita. Sehingga kita keluar dari hadirat Tuhan. Keluar dari kehendak Tuhan. Keluar dari rancangan yang sudah Tuhan rancang dalam kehidupan kita. Tuhan tuh merancang kita dari sejak kita lahir Bapak Ibu Saudara. Tidak ada rancangan Allah yang gagal. Yang menggagalkannya adalah kita sendiri. Keinginan daging kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Itu menggagalkan rencana Allah. Nah, ketika kita memahami bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian ini bukan berbicara di sini bukan hanya kematian daging, Bapak. Kematian jasmani ya. Tapi kematian daging, keinginan-keinginan yang tidak dikehendaki Allah atas hidup kita. Yang perlu kita renungkan saat ini, bahwa hidup ini singkat. Hanya 70 tahun. Apakah kita akan mencapai 70 tahun itu? Saya yang berdiri di sini pun Tuhan, apakah saya mencapai usia seperti itu Tuhan? Saya tidak tahu. Mungkin saat ini saya berdiri di tempat ini, setelah saya keluar, Tuhan mau ambil saya, tapi jangan dulu Tuhan. Masih banyak hal yang belum Tuhan matikan. Mungkin tanpa kita sadari ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa lebih lagi dengan Tuhan. Karena kita belum mati Bapak. Mati sebelum mati. Ada satu buku yang saya baca. Buku ciptaan Pak Era Sabdono dengan judul buku itu Selesai Sebelum Selesai. Dulu saya tidak tertarik Bapak Ibu ya.
Tapi akhir-akhir ini saya tertarik dengan membaca buku itu dan berjudul Selesai Sebelum Selesai. Dan saya mengoreksi hidup saya, sudahkah selesai di hadapan Tuhan? Masih banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau pakai. Begitu juga Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara di tempat ini bukan suatu kebetulan, namun suatu anugerah Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu di tempat ini diajarkan suatu kebenaran yang benar-benar benar, yang membawa tujuan hidup Bapak Saudara dan saya pada kekekalan. Dan kita belajar di tempat ini untuk meninggalkan segala keinginan daging kita, mematikan segala hawa nafsu, keserakahan hidup, keangkuhan hidup. Menjadi pertanyaan, maukah kita mati sebelum mati, Bapak Ibu? Saya tidak tahu, entah Tuhan bawa saya berbicara tentang kematian, Bapak Ibu. Karena banyak di luar sana mengenal kebenaran yang mengatakan bahwa dirinya Kristen, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak mengenal Allahnya sendiri. Tidak mengenal Allah dengan benar. Tidak hanya Bapak Ibu Saudara, kami hamba-hamba Tuhan pun, aktivis, pendeta, banyak yang tidak mengenal kebenaran yang benar-benar, Bapak Ibu Saudara. Saya pun bersaksi bahwa di mana gereja ini, gereja Tuhan ini terus dibawa Tuhan ke dalam kedewasaan, sehingga kita bergabung di gereja GSKI Bukit Raya ini benar-benar Tuhan mengarahkan jemaat gereja benar-benar menjadi milik Tuhan, bukan menjadi kebanggaan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, aktivis. Dan sering sekali Ibu Gembala mengatakan di tempat ini bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Kadang kalau Bapak Ibu kita lihat di sana, di luar sana, saya tidak menyebutkan gereja yang mana ya. Saya hanya memberi gambaran bahwa kehidupan kekristenan di luar sana sungguh sangat memprihatinkan ya. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak memfokuskan ke arah kehidupan Kristus. Banyak pengajaran atau doktrin yang hanya menyenangkan telinga dan membawa Bapak Ibu Saudara larut di dalam kesenangan sendiri, kesenangan pribadi, kesenangan dengan dunia, tidak mengarahkan hidup pada kekekalan. Di tempat ini Bapak Ibu banyak sekali dulu jemaat yang datang dan mereka belajar, dan kami di tempat ini pun mengajarkan tentang kebenaran yang benar-benar. Banyak yang tidak tahan, Bapak Ibu ya. Banyak yang gak kuat, mundur. Karena apa? Mendengar kebenaran, apalagi GSKI mempunyai 3 slogan ya, 3 pilar. Kesucian, tanggung jawab, langit baru dan bumi baru. Mendengar kesucian sudah takut. Waduh, sudah mundur. Sering Mami bilang, Ibu Gembala bilang tepat, bermental block Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjuangan kekristenan kita, dalam perjuangan kita mengikuti keteladanan Yesus, kita adalah pejuang-pejuang kebenaran. Pejuang-pejuang kebenaran ini tentunya dilatih Bapak Ibu. Kita dilatih untuk menjadi kuat. Namanya juga pejuang. Seperti tentara kan, dilatih fisik, mental. Ada lagu tuh,
lagu yang diciptakan Stefan Erastus, menjadi pejuang sejatimu. Di dalam menggelar kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu, kita harus menjadi pejuang sejati, pejuang yang tangguh, pejuang yang sejati, yang taat dan setia sampai akhir Bapak Ibu ya. Jangan menjadi pejuang hanya sampai di tengah jalan, mundur. Udah takut duluan, lihat musuh, musuh besar daripada kita udah mundur. Seperti kita mempunyai iman contoh seperti Daud Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi Goliat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu loh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kadang kita menghadapi satu masalah pergumulan hidup yang besar dalam kehidupan kita. Apakah kita memandang Tuhan yang hadir dan mendidik kita? Atau kita mundur? Berbagai macam cara Tuhan mendidik kita Bapak Ibu, supaya kita tutup menjadi pejuang yang sejati, menjadi pejuang yang kokoh, yang setia sampai akhir. Saya berdiri di tempat ini juga Bapak Ibu sebagai pejuang. Saya jatuh bangun juga mengikuti pelayanan, mengikuti Tuhan, mengiring pekerjaan Tuhan. Banyak hal yang saya matikan, terkhusus keinginan daging saya. Saya berani mengatakan, matikanlah aku Tuhan, matikanlah aku Tuhan. Aku tidak sanggup Tuhan kalau aku tidak mati. Dagingku ini Tuhan, binasa aku Tuhan. Aku tidak mau binasa. Beranikah kita berkata dalam hati kita, matikanlah aku Tuhan sebelum aku mati. Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan, aku mau ikut Engkau kemana Engkau pergi Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu terdapat dalam Matius 8 ayat 19-29. Kita sering berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Tuhan kemana saja Engkau pergi. Aku rela Tuhan. Aku rela apa saja Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Wah, ada lagu ya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Wah, ini kalau sudah ada acara, ada ibadah atau apa, ini sering dinyanyikan ya. Wah, itu joget. Wah, asik joget. Malah yang saya banyak lihat malah suka-sukaku Tuhan, bukan suka-sukamu Tuhan dalam hidup ini. Menganggap Tuhan itu gampang. Tidak menghormati Tuhan sepenuhnya. Ya sudah Tuhan, aku kan sudah selamat, sudah ketebus dosa. Udah, kita umat tebusan. Kita sudah menerima mujizat, sudah menerima berkat. Tuhan kita anggap sebagai ya hanya sekedar Tuhan yang sudah menebus dosa saya di kayu salib berdarah-darah. Hanya sedangkal itu pemahaman. Sungguh miris Bapak Ibu Saudara, kalau kekristenan kita semakin dangkal akan pengenalan kehidupan
Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mengikut Tuhan, mengikuti jejaknya, kita harus mau rela menanggalkan segala keinginan kita. Seperti kata Matius tadi kan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Semakin kita memahami kehidupan kita ada sebagai kehidupan yang sementara, segala sesuatu akan kita tinggalkan, orang terkasih kita akan tinggalkan, baik itu teman hidup, orang tua, anak, teman, sahabat. Dan pada akhirnya nanti kita akan bertemu di kekekalan, Bapak Ibu. Selama kita hidup di bumi ini, kita hanya menumpang. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengenal kebenaran dan semakin dididik Tuhan, dan mau menerima setiap didikan Tuhan, dan tidak mau menyangkal diri, dan tidak mau memikul salib saat akhir hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan adalah mau memikul salib, menyangkal diri seperti Yesus. Tidak menjadi kekristenan yang hanya itu tadi, ongkang-ongkang, santai. Kita bekerja, menghasilkan buah. Apakah sudah kita menghasilkan buah buat Tuhan? Sudahkah kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan? Berkenankah aku ini sudah Tuhan? Adakah buah yang sudah aku berikan kepadamu sehingga engkau tersenyum melihat aku, Tuhan? Yang lebih banyak menyakiti hati Tuhan kan Bapak Ibu, benar kan Bapak Ibu? Saya juga sama. Di depan sini juga belum sempurna Bapak Ibu. Masih banyak hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi semakin saya mau dengan Tuhan, semakin saya mau taat Tuhan, semakin saya takut Tuhan. Takut menyakiti hati Tuhan. Takut tidak berkenan, apalagi sebagai hamba Tuhan, hidup yang tidak menggambarkan kehidupan Kristus. Saya berkata, berpikir, mengucapkan pun sekarang lebih hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kadang saya juga bisa keceplosan. Aduh Tuhan, saya keceplosan lagi hari ini berkata-kata kasar, berpikiran yang tidak berkenan. Ampuni aku Tuhan. Setiap hari meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena kita belum sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita masih banyak kekurangan. Kalau kita ingin menjadi sempurna, serupa dengan Yesus, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk digarap Tuhan. Kembali kepada kita, maukah kita memberi hati kita untuk digarap oleh Tuhan? Pertanyaannya adalah, itu tadi, maukah kita memberi hati kita untuk digarap Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau digarap Tuhan, kita komitmen saat ini mau digarap, ujian mulai berdatangan. Itu pasti, karena kita mau. Karena kita sekolah ikut Tuhan, menjadi murid. Menjadi murid yang pandai, menjadi murid yang mau dengar-dengaran. Ketika ujian datang, permasalahan hidup datang, di situ kita menjadi murid yang pandai. Wah, kita bisa membaca. Ini ada ujian. Bagaimana aku harus bersikap? Bagaimana aku menghadapi ujian ini? Aku tidak mau gagal, Tuhan. Mungkin kau diperhadapkan dengan anak, suami, pekerjaan, utang.
Banyak hal problema hidup yang kita alami yang menguji kedewasaan iman kita di hadapan Tuhan. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan, setiap hari kita taruh Tuhan di depan mata kita. Kadang kita taruh Tuhan sana jauh-jauh sana Tuhan. Sekarang kita belajar taruh Tuhan di depan mata. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi ujian hidup, percayalah bahwa setiap ujian hidup adalah berkat. Karena sesuatu yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia mengubah karakter manusia batiniah kita menjadi manusia ilahi, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan yang tidak mudah, itu tadi kita diuji dengan persoalan-persoalan hidup kita. Lulus, kita semakin dewasa, semakin mengerti. Oh, ternyata di balik semua yang terjadi mendatangkan kebaikan, mengubah diri kita dulu, hidup kita, karakter kita yang diubah serupa, sempurna seperti Bapa, seperti Yesus. Lihat keteladanan hidup Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia taat sampai mati. Nah, kita mau belajar taat sampai mati, Bapak Ibu Saudara terkasih. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi Bapak Ibu, kita harus hidup memberi buah bagi orang-orang terdekat kita, khususnya pasangan hidup kita, anak-anak kita, menghidupi Kristus itu di dalam hidup kita. Tapi ketika kita mati, sebelum mati itu tadi Bapak Ibu Saudara, nah kita memahami kalau kita sudah mati, tidak ada lagi keinginan, hanya Tuhan dan kerajaannya. Benar Bapak Ibu, ketika kita sudah mati, tidak ada keinginan lagi, hanya Tuhan yang ingin kita permuliakan. Hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Nah, untuk mencapainya itu, mari kita berjuang bersama-sama. Saya pun di tempat ini dan berdiri di tempat ini berjuang mencapai itu, Tuhan. Perkenanan Tuhan atas hidup saya. Yang terakhir Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan bersama-sama menguatkan kita dalam perjuangan hidup kita selama kita di bumi dan sebagai musafir di bumi ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita adalah hamba Bapak Ibu. Dan Tuannya adalah Kristus. Amin. Firman Tuhan diserahkan kepada Gembala. Saudara diberkati melewati kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sementara firman Tuhan disampaikan, ya, Tuhan ingatkan saya menyimak apa yang disampaikan oleh Tuhan melewati hambanya tadi, bahwa kehidupan kekristenan itu tidak boleh santai. Ya. Hari-hari ini banyak orang itu santai, mengikuti Tuhan itu santai. Ya. Nah Bapak Ibu, saya langsung cari ayatnya untuk berlari. Tuhan bilang berlari. Ya, berlari. Orang Kristen itu harus berlari, berjuang.
Kalau berjuang itu tentu ada, terus kita berjuang dan berlari untuk hal itu, Bapak Ibu. Tidak ada santai. Namanya berjuang tuh tidak ada santai. Ya. Nanti Bapak Ibu terlambat dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan sudah datang, kita tidak ada kesempatan, Bapak Ibu. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya. Karena Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya hari ini kalau hidup saya santai, saya tidak berjuang, ya, artinya di sini mencari perkenanan Tuhan. Ya. Tidak cukup kita menjadi orang Kristen masuk surga gitu. Selamat menjadi orang Kristen. Ya. Menjadi Kristen itu adalah kita harus melakukannya, berjuang untuk melakukan kehendaknya, Bapak Ibu. Ya. Itu kekristenan. Kekristenan itu tidak murahan. Kekristenan itu mahal. Yang dia sudah teladani di kayu salib. Dia menyangkal diri dan memikul salibnya. Tadi Ibu Pendeta Fani bilang, dia berjuang untuk mematikan, menyangkali segala keinginan daging. Keinginan daging ini Bapak Ibu kalau tidak dikendalikan, tidak dimatikan, waduh, merajalela Bapak Ibu. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen seperti itu. Ajaran kekristenan yang Tuhan teladani adalah menyangkal diri, pikul salibnya. Itu Kristen. Di luar itu bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Kalau menjadi orang Kristen, menyangkal diri dan memikul salib tiap hari. Ada lagu GKE itu bilang, setiap detik, setiap jam, aku memerlukan Engkau Tuhan. Bukan memerlukan Tuhan mau menghidupkan daging, mau minta ini, minta mobil, minta kesembuhan, minta mujizat. Bukan itu pujian yang dimaksudkan. Aku memerlukan Tuhan itu artinya bagaimana aku bisa melakukan kehendak-Mu, menyangkali diriku Tuhan, memikul salib-Mu. Jangan salah Bapak Ibu. Ya. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cari dulu, kejar dulu, baru kita dapat menjadi mempelai Kristus. Amin. Amin. Kalau kita menjadi mempelainya Kristus Bapak Ibu. Waduh, tadi pujian ada syairnya mengatakan bahwa Tuhan beri aku mengalami Tuhan. Beri aku melihat kemuliaan Tuhan. Tidak cuma cukup hanya melewati bibir mulut kita Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mengalami Tuhan hari lepas hari. Di setiap hari pasti kita akan menghadapi yang namanya pergumulan, ujian, masalah. Nah itu kita harus menang Bapak Ibu, kita harus menyangkali diri. Untuk membuat Tuhan senang. Untuk Tuhan jatuh cinta kepada kita. Amin. Amin. Baru bisa menjadi kekasihnya. Baru kita bisa menjadi mempelai Kristus. Baru kalau menjadi mempelai Kristus Bapak Ibu. Waduh. Kita melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kita mencapai untuk menjadi kekasihnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sudahkah Bapak Ibu sudah menjadi, Tuhan bilang engkau kekasihku, engkau cintaku, engkau kesayanganku, engkau milikku, engkau yang istimewa bagiku. Kira-kira adakah Tuhan berkata seperti itu bagi kita? Ayo Bapak Ibu, ya, kejar, lari. Tuhan bilang berlari. Membuat Tuhan jatuh cinta. Katakan amin. Mau? Ya, jangan mengejar cowok atau cewek saja. Kejar cintanya Tuhan dulu. Amin. Ya. Kejar cintanya Tuhan dulu Bapak Ibu, maka kamu akan diberikan cinta. Ya Tuhan
juga tidak inginkan saudara tidak ada punya, ya jangan. Nanti kita akan pada tanggal 6 ya, kita di sini akan ada pemberkatan nikah yang kudus di tempat ini. Mereka berjuang Bapak Ibu. Dia mencari cintanya Tuhan dulu. Amin. Kalau saya mendengar Pak Jun, dia mencari Tuhan dulu. Ya. Baru mendapatkan, siapa yang bilang ya? Saya pernah dengar waktu di belakang. Daniel atau siapa gitu ya. Dia bilang, duh bagaimana ya bisa. Betul ya Daniel ya. Ini satu kesaksian yang luar biasa ya. John jadi berkat bagi anak-anak muda. Nah nanti suatu saat John bisa menjadi bisa bersaksi buat anak-anak muda youth di tempat ini ya. Dia bilang begini, aduh aku mau jadi seperti Abang Ucon. Karena waktu itu dia dibawa di kebun kelapa sawit di tempat usahanya Pak Jun. Itu loh luar biasa menjadi berkat. Bagaimana ya bisa seperti dia? Lihat hidupnya. Lihat perjuangannya tidak santai. Ya. Keringat hitam. Tapi Nadia bilang, tapi tetap gagah ya Mi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tetap ganteng. Karena apa? Jangan takut hitam. Aku bilang sama Daniel. Karena Daniel takut hitam. Gak bisa kalau kamu gak takut hitam. Berjuang itu harus berani. Amin. Tapi ada kemuliaan. Ya, ada cahaya, ada kemuliaan. Amin. Beda. Haleluya. Ya, jadi berlari dalam segala hal. Amin. Berjuang. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari main musik. Kita angkat pujian kita. Sulit memang, berat. Tapi tidak ada pilihan. Namanya hidup tidak ada yang mudah. Tidak ada yang namanya santai. Ya, kita harus berjuang. Tuhan yang menolong kita. Amin. Amin. Bapak Ibu pasti bisa kita lewati. Kita minta Tuhan. Tapi Tuhan disenangkan dulu melewati hidup kita. Amin. Pak Jun bisa. Saya bisa. Kenapa Bapak Ibu gak bisa? Ibu Pandi tadi padahal dia perawat Bapak Ibu ya, kerja di OGD. Tapi dia bisa melakukan berjuang setia sampai akhirnya nanti. Amin. Banyak di tempat ini gagal Bapak Ibu ya, karena tidak mau berjuang, tidak mau menderita, mau cari senang. Akhirnya dibawa nggak tahu jalan kemana, nggak tahu. Ya, kita angkat satu pujian, menyenangkan hati Tuhan. Bisa? Menyenangkan hati lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang
Engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang Hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. di mana Engkau ada, Di mana Engkau ada, katakan aku rindu berada. aku rindu berada. Haleluya. Engkau Kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. sekali lagi katakan, Engkau ciptakan aku dengan lembut. Engkau ciptakan aku Saudara, sadarkah Engkau ada diciptakan untuk menyenangkan. hanya satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hidup ini sampai di Untuk setiap rencana nanti, dan kehendaknya kita diciptakan, kita ada di dunia ini. di mana Engkau ada, Hanya Dia satu-satunya aku rindu yang kita rindukan. berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari bangkit berdiri, katakan, Engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang Hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. di mana Engkau ada, Di mana Engkau ada, aku rindu berada. aku rindu berada. Engkau Kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Mari kejar Bapak. Mereka merasakan Allah itu ada di tengah-tengahmu, ada di dalam setiap kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Saudara, jika engkau mendengarkan kebenaran firman ini dan kau melakukannya dalam hidupmu, dan kau berjuang
untuk melakukan yang Dia kehendaki dalam hidupmu. Engkau tidak pernah disia-siakan. Engkau tidak pernah dipermalukan atas hidupmu. Bahkan hidupmu akan menjadi kesaksian bahwa Allah hidup dalam kehidupanmu. Engkau akan terpancar menyaksikan Kristus dalam hidupmu. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Bapa, tolong setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat yang hidup. Terus bawa kami berlari dan berlari, Tuhan, mengejar kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan melewat kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat nasihat dan suara-Mu bagi kami pada pagi dan siang hari ini, Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang membuka hatinya pada saat hari ini, yang merendahkan hatinya kepadamu dan mau ikut di dalam pertandingan yang Engkau sediakan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, mampukan dan kuatkan kami untuk berlari dan berjuang untuk melakukan yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua.